Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat, tidak kurang satu apapun. Selamat datang di Quran News Channel. Di dalam channel ini, gue akan membahas berbagai berita-berita penting yang ada di dalam Al-Quran yang akan menjadi kenyataan di dunia ini. Dalam kesempatan kali ini, gue akan berbagi informasi tentang takdir Amerika dan Rusia di dalam Al-Quran. Sebelum gue membahasnya, jangan lupa kalian subscribe dan tonton video ini sampai selesai agar nggak gagal paham. Sebelum masuk pada tema yang akan gue bahas, gue akan mengutip satu ayat Al-Quran di dalam surat Shad ayat 88 yang artinya, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa saat. Jika kita menengok ke belakang sejarah di zaman para nabi, maka kita akan mendapati beberapa perilaku durhaka suatu kaum kepada Allah. Lalu kemudian Allah hancurkan negeri itu dan Allah binasakan penduduknya dengan siksa yang amat pedih. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 58 yang artinya, dan tidak ada satu negeri pun apabila penduduknya durhaka kepada Allah, maka Allah akan menghancurkan negeri-negeri itu sebelum hari kiamat. Dan Allah akan menyiksa penduduknya dengan siksa yang amat pedih. Ada banyak perilaku durhaka suatu kaum, tapi gua akan mengambil 3 contoh saja. Yang pertama adalah kaum Sodom di zaman Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom ini melakukan perbuatan durhaka yang sangat menjijikan. Mereka melakukan perilaku seks menyimpang, yaitu homoseksual. Nabi Lut alaihissalam mendakwahi mereka, tetapi mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Lut. Bahkan mereka memusuhinya. Lalu Allah menghancurkan negeri kaum Sodom dan Allah menyiksa penduduknya dengan siksa yang amat pedih, yaitu mereka dihujani batu oleh Allah. Maka hancurlah negeri kaum Sodom dan binasalah penduduknya. Kalau kita memperhatikan hari ini, siapa di antara Amerika dan Rusia yang melegalkan homoseksual? Ya, tentu kita tahu jawabannya. Amerika lah yang melegalkan homoseksual. Amerika menggelontorkan dana miliaran dolar untuk mengkampanyekan LGBT ke seluruh dunia. Sementara Rusia menolak LGBT. Jadi Amerika atau Rusia yang akan dihancurkan oleh Allah? Ya pasti Amerika. Karena Amerika lah yang mempraktekkan perilaku durhaka suatu kaum di masa lampau yang melegalkan homoseksual. Ingat, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 8, jika kamu mengulangi perbuatan durhaka yang pernah dilakukan oleh kaum sebelummu, maka aku akan datang untuk menghancurkan kamu sebagaimana aku menghancurkan kaum itu. Yang kedua adalah penindasan. Allah menginformasikan kepada kita di dalam Al-Quran tentang perilaku Fir'aun dan kaumnya yang melakukan penindasan terhadap Bani Israel. Bahkan Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Betapa tega dan biadabnya perbuatan Fir'aun itu. Lalu Allah mengutus Musa untuk mengingatkan kepada Fir'aun atas kezaliman yang dilakukannya. Karena Allah tidak akan menghancurkan satu negeri dan membinasakan penduduknya sebelum Allah mengutus seorang pemberi peringatan, yaitu para nabi. Fir'aun bukan menerima dakwahnya Musa, bahkan dia ingin membunuh Musa. Lalu Allah menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di laut. Kalau kita melihat hari ini antara Amerika dan Rusia, siapa di antara mereka yang sebagai penindas?
Tentu kita tahu semua Amerika lah sebagai negara penindas. Berdirinya negara Amerika adalah hasil daripada sebuah penindasan kepada suku asli Amerika, yaitu suku Indian. Lebih dari 10 juta orang Indian dibunuh. Dan hari ini kita tidak lagi melihat suku asli Amerika itu, yaitu suku Indian. Belum lagi yang dilakukan Amerika di Jazirah Arab. Dan juga yang dilakukan oleh Amerika terhadap orang-orang kulit hitam. Penindasan, perbudakan yang sampai hari ini masih dilakukan. Sementara Rusia bukan sebagai negara penindas. Bahkan Rusia adalah korban sebuah penindasan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen Ortodok pada saat revolusi Bolshevik. Maka sudah jelas Amerika lah yang akan ditenggelamkan oleh Allah, sebagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah karena melakukan penindasan. Yang ketiga adalah riba. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Jika kamu tidak berhenti dari menjalankan riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Allah dalam ayat ini mengancam akan memerangi siapa saja yang tidak mau berhenti menjalankan riba. Baik itu perorangan maupun sebuah lembaga yang bernama bank yang dikelola oleh pemerintah. Kalau kita perhatikan antara Amerika dan Rusia, siapa di antara mereka yang menjadi dalang menyebarnya riba ke seluruh dunia? Ya, Amerika lah dalang dari penyebaran riba ke seluruh dunia dengan sebuah lembaga rentenir kelas dunia, yaitu IMF. Maka Amerika lah yang akan diperangi oleh Allah, bukan Rusia. Kehancuran suatu negeri bisa diakibatkan oleh gempa atau juga dengan perang. Sementara kehancuran Amerika adalah multidimensi. Bencana alam dan juga perang. Allah akan menghancurkan Amerika dengan bencana alam dan juga perang. Di dalam hal bencana, kita perhatikan di pemberitaan Amerika sudah sering terkena bencana. Dan sebentar lagi ketika perang besar terjadi antara Amerika dan Rusia, maka Rusia akan dapat menghancurkan Amerika dan sekutunya, yaitu NATO. Walaupun Rusia pun akan ada kehancuran, tapi tidak sehancur Amerika. Karena Allah sudah mengkonfirmasinya di dalam surat Ali Imran ayat 55. Yang artinya, wahai Isa, Allah sedang berbicara kepada Isa, putra Maryam. Wahai Isa, aku akan mengangkatmu ke sisiku, dan aku akan membersihkan namamu dari hinaan orang-orang yang menghina dirimu dan ibumu. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikuti dakwahmu akan mendominasi dari orang-orang yang menolak dakwahmu. Artinya Rusia akan memenangkan perang melawan Amerika dan NATO. Mengapa demikian? Karena Rusia menerima dakwahnya Al-Masih, yaitu Al-Masih melarang homoseksual, Al-Masih melarang penindasan, dan Al-Masih melarang riba. Rusia pun melarang homoseksual, bukan sebagai negara penindas dan tidak menjadi dalang penyebaran riba. Sementara Amerika menolak dakwahnya Al-Masih. Amerika melegalkan homoseksual, menjadi penindas, dan menyebarkan riba ke seluruh dunia. Maka seperti yang tadi sudah saya sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 8, jika kamu melakukan perbuatan durhaka yang pernah dilakukan oleh kaum sebelummu, maka Allah akan datang untuk menghancurkan kamu. Maka Allah akan datang kepada Amerika untuk
menghancurkan Amerika, karena Amerika melakukan beberapa dan bahkan semua kedurhakaan suatu kaum di zaman dahulu dilakukan semua oleh Amerika, maka Allah pasti akan menghancurkan Amerika. Semoga ini menjadi tambahan informasi untuk kalian semua, guys. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.